Film dimulai di Meksiko. Ada seorang anak laki-laki bernama Miguel yang tinggal bersama ibunya yang bernama Rosa. Di suatu sore saat Rosa sedang menyiapkan makanan di rumah kecil mereka, ia tiba-tiba menerima telepon dari saudara laki-lakinya yang bernama Carlos. Carlos menjelaskan bahwa sebuah kartel yang kuat sedang memburunya karena ia telah mencuri sejumlah besar uang mereka. Dengan putus asa dan ketakutan, ia memohon agar Rosa mencari uang tunai yang telah ia sembunyikan untuknya dan segera melarikan diri dari Meksiko sebelum terlambat. Van a querer poner un ejemplo. Van a ir por ti. Beberapa saat setelah panggilan berakhir, kartel menangkap Carlos. Pemimpin mereka yang kejam yang bernama Mauricio menggeledah ponsel Carlos dan melihat nama Rosa di antara kontak terakhir. Itu saja sudah cukup baginya untuk memastikan bahwa Rosa mengetahui sesuatu. Dan tanpa ragu atau belas kasihan mereka mengeksekusi Carlos. No está el cartel, Carlos. Va a chingar tu familia. Sementara itu, di seberang perbatasan di Arizona, seorang pensiunan marinir bernama Jim menghabiskan hari-harinya menggarap tanah kering di dekat perbatasan AS Meksiko. Ia mengawasi propertinya dengan cermat dan sering melaporkan ke patroli perbatasan setiap kali ia melihat ada orang yang menyeberang secara ilegal. Suatu hari saat merawat ternaknya, Jim melihat sekelompok kecil orang menyelinap melintasi gurun dan segera melaporkannya. Karena penasaran, ia mengikuti mereka dari jauh dan menemukan satu pria tertinggal dengan kaki yang terluka parah. Yang lain tidak mampu membawanya dan meninggalkannya begitu saja. Jim pun menghubungi petugas patroli perbatasan untuk memberitahu lokasi pria tersebut, lalu secara diam-diam pulang ke rumah. Handsome here. Better send a medic out. Found one left behind. Over. Setelah kembali ke peternakannya, masalah Jim terus bertambah. Seorang perwakilan bank mengingatkannya tentang cicilan yang harus ia bayar. Karena Jim sudah 6 bulan tidak membayar, bankir itu memperingatkan bahwa propertinya akan segera dilelang. Jim mengalami kesulitan secara finansial sejak penyakit panjang istrinya menguras tabungannya dan meninggalkannya tenggelam dalam hutang. Sekarang bank mengancam akan menyita rumahnya kecuali ia bisa membayar hutangnya. Jim memohon agar diberikan lebih banyak waktu dan menjelaskan bahwa ia hanya perlu kesempatan untuk bangkit kembali. Sang bankir pun akhirnya memberitahu bahwa Jim punya 90 hari untuk mencari solusi atau mereka akan datang dan mengambil rumahnya. I'm no deadbeat. I just need a little time to sort things out, get back on track. Jim pun berusaha mencari pekerjaan, tetapi pria di kantor tenaga kerja mengatakan posisi yang dilamar oleh Jim tidak cocok untuk seseorang seusianya. Namun ia berjanji bulan depan ia akan mencoba mencari pekerjaan lain yang mungkin lebih sesuai untuk Jim. Menolak menyerah, Jim pergi ke pembeli ternak setempat berharap dapat menjual beberapa hewan ternaknya yang masih ia miliki. Tawaran yang ia terima sangat rendah, bahkan tidak cukup untuk menutupi sebagian kecil hutangnya. Bahkan menjual semuanya tidak akan menyelesaikan situasinya. Lelah dan putus asa, Jim pun pergi ke bar terdekat, berharap 1 atau 2 minuman dapat meredakan beban pikirannya. Sang bartender yang khawatir melihat ekspresi lelahnya Jim memanggil putrinya yang bernama Sarah yang bekerja sebagai petugas patroli perbatasan untuk memberitahunya bahwa mungkin ada sesuatu yang salah dengan Jim. Sarah pun segera duduk di samping Jim. Mereka berbicara pelan untuk beberapa saat dan Jim akhirnya mengakui bahwa ia tenggelam dalam hutang dan hampir kehilangan rumahnya. Seiring malam berlalu, Jim memesan 1 gelas minuman lagi, tetapi Sarah menghentikannya. Ia mengantarkan Jim kembali ke peternakannya dan memastikan ia sampai di rumah dengan selamat. Sementara itu, Rosa dan Miguel terus melarikan diri melintasi pedesaan. Keesokan harinya, di dekat perbatasan AS Meksiko, mereka menemukan celah sempit di pagar baja tinggi dan mencoba menyelinap melewatinya saat kartel semakin mendekat. Jim kebetulan berada di dekat sana ketika ia melihat mereka bergerak melalui celah tersebut. Rosa yang putus asa dan ketakutan memohon padanya untuk tidak melaporkan mereka. Tetapi Jim malah menyuruh Rosa untuk meminta bantuan pada patroli perbatasan
perbatasan, sehingga ia pun mulai menelepon patroli perbatasan untuk melaporkan lokasi mereka. Tak lama kemudian, beberapa pria bersenjata yang dipimpin oleh Mauricio tiba dan menyuruh Jim untuk menyerahkan Rosa dan Miguel. Jim menyadari bahaya yang mengancam mereka, sehingga ia pun membuat keputusan cepat untuk melindungi mereka, dan baku tembak pun terjadi. Jim berhasil menembak salah satu anak buah Mauricio, kemudian melarikan diri bersama Rosa dan Miguel. Mauricio pun naik ke mobil Jim, tetapi Jim berhasil menjatuhkannya. Ketika Mauricio mengetahui bahwa pria yang ditembak Jim adalah saudara kandungnya, kemarahannya semakin membara. Misinya sekarang bukan lagi hanya sekadar tentang mendapatkan kembali uang curian, tetapi berubah menjadi masalah pribadi. Sekarang tujuan Mauricio tidak hanya menemukan Miguel, tetapi juga membalas dendam atas kematian saudaranya. Tu hermano está muerto. Saat melarikan diri, Jim menyadari bahwa Rosa telah tertembak peluru. Ia terluka parah, napasnya tidak teratur dan suaranya lemah. Dengan sisa kekuatannya, Rosa menyerahkan selembar catatan kecil kepada Jim yang berisi sebuah alamat di Chicago. Rosa menjelaskan bahwa kerabatnya tinggal di alamat tersebut. Ia memohon kepada Jim untuk membawa Miguel ke sana dan memperingatkan bahwa jika kartel menemukan Miguel, mereka akan membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Rosa pun meninggal dunia. Kemudian polisi dan para medis tiba di lokasi. Sarah yang sekarang mengetahui apa yang terjadi memberitahu Jim bahwa Miguel akan menginap di kantor polisi untuk malam ini dan akan ditempatkan di panti asuhan keesokan harinya. Keesokan paginya Jim bangun di mobilnya di dekat pos pemeriksaan perbatasan dengan anjingnya yang bernama Jackson. Ia melihat mobil yang dikenalnya masuk ke perbatasan, mobil yang sama yang digunakan kartel sehari sebelumnya. Ia pun kemudian memeriksa tas yang ditinggalkan Rosa dan ketika ia membukanya, tas tersebut rupanya berisi banyak sekali uang tunai. Saat ia melihat kain berlumuran darah, kenangan tentang Rosa yang sekarat di sampingnya kembali terlintas dengan jelas. Uang tersebut tidak lagi terasa seperti jalan keluar dari masalahnya, tetapi malah mewakili permintaan terakhir Rosa, yaitu mengantarkan Miguel ke tempat saudaranya. Karena tidak tega mengabaikan permintaan terakhir Rosa, Jim pun menyalakan mesin mobilnya dan segera pergi untuk mencari Miguel. God damn it. Jim pun bergegas ke kantor polisi untuk memeriksa Miguel. Ketika ia tiba, seorang petugas memberitahunya bahwa Miguel akan diserahkan kepada orang yang diduga kerabatnya di Meksiko. Tetapi ada sesuatu yang terasa janggal. Ketika ia melihat melalui jendela, ia melihat Mauricio dan anak buahnya datang ke kantor polisi. Jim pun kemudian kembali berbicara dengan si petugas. Ia meminta kepada si petugas untuk memberinya waktu beberapa menit untuk berbicara dengan Miguel sendirian. Si petugas pun setuju dan mengizinkannya masuk. Begitu berada di ruangan, Jim bertindak cepat. Ia diam-diam menuntun Miguel menyusuri lorong dan menyelinap keluar dari pintu samping tanpa menarik perhatian. Bersama-sama mereka menghilang di bawah sinar matahari dan memulai pelarian mereka sekali lagi. Mauricio berdiri diam di tempat parkir, memperhatikan mobil Jim yang menghilang di kejauhan bersama Miguel. Ekspresinya mengeras karena marah dan pada saat itu juga ia memutuskan apa yang harus dilakukan. Ia akan menyeberang ke Amerika Serikat, melacak mereka dan membunuh mereka berdua. Setibanya di Arizona, Jim berhenti sebentar di peternakannya. Ia mengumpulkan beberapa pakaian, senjata, dan sedikit uang tunai yang tersisa, lalu bersiap untuk pergi. Tapi ketika ia kembali ke mobilnya, ia menyadari bahwa Miguel telah lari. Pada saat yang sama, Mauricio dan anak buahnya mulai menyeberangi perbatasan. Petugas perbatasan yang melihat mereka ragu-ragu karena ia merasa bahwa pria-pria ini adalah anggota kartel. Tapi karena takut, si petugas pun membiarkan mereka lewat. Di tempat lain, Jim berhasil menemukan Miguel tidak jauh dari peternakan dan memperingatkannya bahwa jika Mauricio menangkapnya maka ia akan membunuhnya tanpa ampun. Setelah itu mereka pun berangkat menuju Chicago. Doing what your mother asked. I'm
taking you to your family in Chicago. Dalam perjalanan, Jim memberitahu Miguel bahwa ia akan membawanya ke Chicago, tetapi Miguel tetap diam. Jim pun berasumsi bahwa Miguel tidak bisa bahasa Inggris sehingga ia tidak bisa memahami perkataannya. Sementara itu, setelah menyeberang ke Amerika Serikat, Mauricio langsung pergi ke rumah Jim. Ia masuk ke rumah secara paksa dan menggeledah setiap ruangan, hingga ia menemukan beberapa resi kartu kredit dan lencana korps marinir lama. Penemuan tersebut mengungkapkan semua yang perlu Mauricio ketahui. Jim bukan hanya seorang peternak biasa, tetapi juga seorang marinir terlatih, yang menjadikannya lawan yang jauh lebih berbahaya. Mauricio mengambil lencana tersebut dan memerintahkan anak buahnya untuk membakar rumah Jim. Di tempat lain, Jim berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan membeli peta kertas untuk membantunya menuju Chicago. Sementara itu, dengan menggunakan resi kartu kredit, Mauricio mulai berkoordinasi dengan anggota kartel yang sudah bekerja di Amerika Serikat. Di sisi lain, Jim menelepon Sarah dan mengetahui bahwa peternakannya telah dihancurkan oleh kartel. We sent agents up to your house. It was burned to the ground. Mendengar hal tersebut, Jim jelas marah besar. Ia bahkan sampai ngoceh sendiri dengan suara keras di dalam mobil. Kemudian tiba-tiba Miguel merespons dengan tenang dalam bahasa Inggris. Jim pun terkejut karena ternyata selama ini Miguel mengerti apa yang dia katakan. Miguel mengakui bahwa ia sebenarnya tidak ingin berada di Amerika. Jim memberitahunya bahwa ia melakukan yang terbaik dan menjelaskan bahwa mereka sedang menuju keluarga Miguel di Chicago. I don't even want to be in your stupid country. Ketika Jim melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit di pom bensin, tanpa Jim sadari hal tersebut malah membocorkan lokasinya kepada Mauricio. Sehingga Mauricio pun bisa langsung mengetahui lokasi Jim dan bergegas pergi ke sana bersama anak buahnya. Sesampainya di sana, Mauricio masuk dengan tenang dan bertanya kepada kasir tentang kemana Jim pergi. Ketika si kasir menolak untuk memberitahu, tanpa ragu Mauricio mengeluarkan pistolnya dan menembaknya. Setelah melihat rekaman CCTV pom bensin, Mauricio pun mengetahui bahwa Jim pergi ke arah timur. Di sisi lain, mobil Jim mogok dan ia membawanya ke bengkel terdekat, tapi si montir menolak memperbaikinya karena bengkelnya sudah tutup. Karena tidak punya tempat lain untuk pergi, Jim membawa Miguel ke warung makan kecil di dekat situ dan untuk pertama kalinya mereka benar-benar mengobrol. Mereka pun memperkenalkan diri dan Jim bertanya kepada Miguel mengapa Mauricio mengejarnya. Miguel menjelaskan bahwa pamannya mendapat masalah serius dengan kartel dan sekarang mereka diburu karena pamannya. Ketika Jim bertanya tentang ayahnya, Miguel dengan pelan mengatakan bahwa ayahnya meninggal sebelum ia lahir. Ketika malam tiba, mereka pun akhirnya tidur di dalam mobil Jim. Jim, Keesokan paginya, Jim bangun dan mendapati Miguel dan Jackson yaitu anjingnya sudah pergi. Jim awalnya sempat panik tapi kemudian mereka kembali dengan belanjaan yang baru dibeli Miguel di dekat situ. Setelah merasa lega, Jim pun memperbaiki truknya dan mereka melanjutkan perjalanan. If I were you, I'd get the whole thing replaced when you get back home, wherever home is. Dalam perjalanan, Miguel menggunakan peta yang Jim beli sebelumnya. Sementara itu, Mauricio dan anak buahnya mendapat informasi tentang lokasi Jim saat ini setelah Jim membayar perbaikan mobil dan mereka pun langsung mengejar Jim. Sedangkan untuk Jim dan Miguel, sekarang mereka sudah semakin dekat dengan tujuan. Tapi momen ketenangan mereka terganggu ketika sebuah mobil sheriff muncul di belakang mereka, menyalakan lampu dan memberi isyarat agar mereka menepi. Si sheriff pun mendekat dan meminta identitas Jim. Jim tetap tenang dan menjelaskan bahwa ia membawa senjata api yang terdaftar secara legal dan dapat menunjukkan surat-suratnya sebagai bukti. Namun si sheriff tampak curiga dan mengambil senjatanya dan mengatakan ia juga ingin menginterogasi Miguel yang ada di dalam mobil Jim. Mereka merasa enggan tetapi Jim berusaha untuk tetap kooperatif. Jim setuju dan bersedia masuk ke mobil sheriff. Go ahead and have a seat in the back.
Begitu di dalam, Jim memperhatikan si Sheriff berbicara pelan ke teleponnya seperti berusaha agar tidak didengar. Jim pun akhirnya sadar bahwa ini bukanlah pemeriksaan lalu lintas biasa. Jim menyadari si Sheriff sedang mengulur waktu, kemungkinan berkoordinasi dengan kartel. Ia bertanya kepada Sheriff berapa banyak ia dibayar untuk mengkhianati rencananya. Ketika Sheriff mengeluarkan pistolnya, Jackson menerjangnya dan Jim serta Jackson pun bersama-sama melawan si Sheriff. Tanpa ragu, Jim membuat si Sheriff pingsan lalu kembali ke mobilnya dan tancap gas sebelum kartel tiba. Miguel, back in the truck, now! Tak lama kemudian, Mauricio dan anak buahnya tiba di lokasi. Mereka menemukan si Sheriff yang nyaris tidak sadar dan Mauricio pun segera bertanya kemana Jim pergi, tetapi si Sheriff tidak tahu. Karena frustasi, Mauricio pun menembaknya hingga tewas. Saat menggeledah area sekitar, Mauricio menemukan peta Jim dan membawanya. Sementara itu, dari kejauhan, rupanya Jim dan Miguel melihat semua yang Mauricio lakukan. What is this? Where? I don't know! Kemudian Jim berhenti di toko senjata untuk membeli shotgun. Ia menelepon Sarah dan mengetahui bahwa orang yang ia tembak adalah saudaranya Mauricio. Sarah mendesaknya untuk membawa Miguel kembali, tapi Jim menolak. Saat malam tiba, Jim dan Miguel check-in di motel kecil untuk beristirahat. Sebelum tidur, mereka mengobrol lebih banyak dan mulai saling memahami dengan lebih baik. When we get to Chicago, the first thing I want to do is eat a hot dog. Beberapa jam kemudian, Jim bangun dan membawa Jackson keluar untuk mencari udara segar. Tapi ia malah melihat Mauricio dan anak buahnya di dekat situ, sehingga Jim pun bergegas kembali ke kamar dan diam-diam membangunkan Miguel. Lalu menelepon polisi untuk melaporkan perampokan palsu untuk mengalihkan perhatian Mauricio. Jim pun kemudian membantu Miguel memanjat keluar jendela dan mereka pun pergi melalui kegelapan ke semak-semak terdekat. You killed my brother! Beberapa saat kemudian, Mauricio dan anak buahnya mendobrak masuk ke kamar motel Jim dan Miguel. Tapi mendapati kamar tersebut kosong. Karena marah, Mauricio pun berteriak dan bersumpah akan menemukan Jim. Sementara itu, Jim menyuruh Miguel untuk menunggu di mobil sementara ia akan kembali untuk menjemput Jackson. Tetapi saat ia kembali, semuanya sudah terlambat. Karena Jackson yang setia seperti biasa telah menghadapi Mauricio secara langsung dan menggonggong untuk melindungi Jim. Tetapi Mauricio mengangkat pistolnya dan membunuhnya tanpa ragu. Keesokan paginya, Jim dan Miguel mengubur Jackson di sebidang tanah di dekat motel dan menandainya dengan beberapa batu. Kemudian Miguel malah mencemooh Jim setelah melihat uang tunai di mobil dan menuduh Jim membantunya hanya karena uang. Merasa sakit hati, Jim pun menyangkalnya, tetapi Miguel pergi dengan marah. Tak lama kemudian Miguel kembali dan mereka berdua pun akhirnya bermaaf-maafan. I hope someday there's a funeral for my mother. Kemudian Jim menelepon Sarah untuk memberitahunya apa yang terjadi. Sarah memohon padanya untuk menyerahkan Miguel kepada pihak berwenang. Namun sayangnya Jim menolak. Ia sudah membuat janji kepada Rosa dan ia berniat menepatinya, tidak peduli apapun yang terjadi. Ia menjelaskan kepada Sarah bahwa ia sedang menuju Chicago untuk mengantarkan Miguel dengan selamat kepada kerabatnya. So, what'd he say? Where's he headed? I don't know. Saat Jim dan Miguel melanjutkan perjalanan menuju Chicago, Mauricio dan anak buahnya terus mencari petunjuk apapun yang mungkin mengungkapkan lokasi mereka, dan ketika mereka melihat peta Jim di mobil, ada sebuah lingkaran merah digambar di sekitar Chicago yang mengkonfirmasi tujuan mereka. Mauricio pun segera menghubungi anggota kartel yang berada di Chicago dan memerintahkan mereka untuk bersiap ketika Jim dan Miguel tiba. Hello. Yeah. No problem. Sementara itu, Miguel mendapati Jim sedang berlatih menembak dengan pistolnya. Ia pun meminta untuk diajari menggunakan pistol dan Jim pun mulai mengajarinya cara membidik dan menembak dengan akurat, serta membongkar dan memasang kembali pistol tersebut. Miguel memberitahunya bahwa ketika ia besar nanti, ia berencana membunuh Mauricio dan anak buahnya atas apa yang telah mereka lakukan. Jim menatapnya dengan tegas dan memberitahunya bahwa tidak ada yang menarik atau mulia tentang membunuh orang. Jim mengingatkan Miguel bahwa ibunya mengorbankan nyawanya agar ia bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mother died to give you a chance at a better life. Don't waste it.
Malamnya, Jim dan Miguel membakar uang kartel yang diberikan oleh Rosa karena sekarang uang tunai tersebut tidak lagi penting bagi mereka. Keesokan paginya, mereka akhirnya mencapai pinggiran Chicago. Saat mengemudi di sepanjang jalan raya, Jim melihat dua pria mencurigakan mengawasi dari jembatan layang di atas. Ia pun segera menyadari bahaya dan untuk melindungi Miguel, ia berbelok dari jalan utama dan berkendara ke pedesaan. Mobil-mobil kartel mengejar dengan cepat. Satu kendaraan menyalip di samping mereka dan Jim membanting setir dengan tajam membuat mobil tersebut menabrak pohon. Jim menyadari radiator mobilnya mulai rusak, tapi ia terus mengemudi sampai mereka mencapai area terbuka dan kemudian menghentikan mobilnya. Mengandalkan pengalaman militernya, Jim mengambil posisi dengan senapannya dan menembak. Tembakan yang mengenai sopir mobil Mauricio membuat mobil mereka menggelinding di jalan. Mobil Mauricio menggelinding dengan keras, menyisakan hanya Mauricio dan dua anak buahnya yang merangkak keluar dari bangkai mobil. Kemudian salah satu dari mereka melepaskan tembakan ke arah posisi Jim. Jim kemudian membawa Miguel kabur menuju gudang pertanian tua yang terbengkalai di dekat situ. Jim memposisikan dirinya di dekat jendela yang retak dan memberitahu Miguel bahwa jika sesuatu terjadi padanya, Miguel harus lari secepat dan sejauh mungkin. Melalui jendela, Jim melihat salah satu anggota kartel mendekat dan ia mengongkang senapannya sekali lagi, menarik pelatuk dan menjatuhkan pria tersebut seketika, dan sekarang hanya dua musuh yang tersisa. Jim kemudian menyuruh Miguel untuk tetap di dalam dan menembak ke udara untuk mengalihkan perhatian musuh. Saat suara tembakan terdengar, Jim menyelinap mengitari sisi bangunan dan rupanya pengalih perhatian tersebut berhasil. Ketika satu anak buah Mauricio yang terakhir pergi ke tempat terbuka, Jim menstabilkan bidikannya dan melepaskan tembakan yang langsung membunuhnya seketika. Dan sekarang yang tersisa hanyalah sang pemimpin, yaitu Mauricio. Beberapa saat kemudian, Mauricio mendobrak masuk ke gudang dan mencengkram Miguel, menempelkan pistol ke kepalanya dan memerintahkan Jim untuk menjatuhkan senjatanya. Jim perlahan menurunkannya, matanya terpaku pada Mauricio. Kemudian Mauricio menaruh pistolnya ke tangan Miguel yang gemetar dan memerintahkannya untuk menarik pelaku, serta mengatakan kepada Miguel bahwa ia akan menjadi prajurit seperti mereka dengan membunuh orang pertamanya hari ini. Tetapi Miguel mengingat bagaimana Jim telah menunjukkan kepadanya cara membongkar senjata, sehingga dengan cepat ia mengeluarkan peluru tanpa disadari oleh Mauricio. He's gonna kill his first man today. Ketika Mauricio menarik pelatuknya, pelurunya tidak keluar. Menyadari apa yang terjadi, Mauricio mencoba memasang kembali pelurunya, tetapi dalam momen singkat itu, Jim mendapatkan celah yang ia butuhkan. Ia menerjang maju dan menangkap Mauricio. Jim dan Mauricio pun gelut dengan brutal. Mereka saling memukul dan bergumul di lantai. Selama pergulatan, Miguel mengambil pistol Mauricio dan mengarahkannya ke Mauricio. Tapi Mauricio tidak memohon atau mengemis. Ia malah menantang Miguel untuk menembaknya. Jim melihat kemarahan dan rasa sakit memuncak di mata Miguel. Karena tidak ingin Miguel menjadi seorang pembunuh, Jim pun menyuruh Miguel untuk tidak mendengarkan apa yang Mauricio katakan. Dan Jim juga menyampaikan bahwa Miguel tidak boleh hidup dengan beban seorang pembunuh. Jim kemudian mengambil pistol tersebut dari Miguel dan menembak sekali mengenai perut Mauricio. Miguel, walk away. Walk away. Now. Jim kemudian menyuruh Miguel untuk pergi keluar. Saat Jim mengangkat senjatanya lagi, Mauricio yang berdarah dan lemah mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Benda itu adalah lencana marinir yang ia curi dari rumah Jim. Jim mengambilnya kembali dan memberinya pilihan terakhir, kembali bertarung melawannya atau mengakhiri hidupnya sendiri. Mauricio membuat keputusannya dan mengarahkan pistol ke dirinya sendiri. Now you have a choice. Dan satu tembakan bergema di pedesaan yang sunyi. Setelah itu, Jim dan Miguel pun melanjutkan perjalanan mereka. Tak lama kemudian mereka mencapai alamat yang tertulis di catatan Rosa. Miguel pun mengetuk pintu dan ketika pintu terbuka, bibi serta neneknya langsung memeluknya. Sebelum Miguel dapat mengucapkan selamat tinggal, Jim diam-diam pergi. Jim pun menaiki bus sambil memegangi sisi tubuhnya yang terluka. Ia duduk di dekat jendela, menghembuskan napas perlahan dan memejamkan mata. Dan film pun selesai.